apa kabar keluarga City of Love Church? Kembali lagi dalam Selsi News yang akan menginformasikan kegiatan gereja dalam 1 pekan ke depan. Women of Love untuk minggu ini ditiadakan sampai informasi lebih lanjut. KOF akan diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi gembala KOF masing-masing. Shalom jemaat City of Love Church, perkenalkan kami dari Youth City of Love. Kami bersama-sama ingin memberikan kontribusi kami untuk dapat membantu orang-orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di sini kami mau menawarkan produk-produk kami yaitu care packages yang nanti hasil penjualannya akan kami donasikan untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami through DM at giftedlove.id atau hubungi WhatsApp kami. Looking forward for your support. Stay safe and healthy. Immanuel! Di dalam care packages kami terdapat hand sanitizer, tie-dye mask, tie-dye t-shirt, tie-dye tote bag atau drawstring bag, stickers, cookies, strawberry turnover, dan tie-dye headband. Bapak dan Ibu juga dapat membantu Gifted Love dengan membeli bunga dari Lynn's Theory atau makanan dari The Moat Merits yang nanti 20% dari penjualannya akan disumbangkan melalui Gifted Love. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu menabur untuk pelayanan misi CLC melawan COVID-19, dapat mentransfer ke rekening gereja berikut ini dengan menambahkan angka 19 pada bagian akhir nominal. Ibadah Love Kids Church akan dilakukan secara online melalui link yang akan dibagikan kepada para orang tua. Ibadah raya minggu depan, tanggal 12 Juli 2020, akan dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di channel YouTube City of Love Church pada pukul 8 pagi. Demikian Selsi News minggu ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau setiap hari Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau tenang tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sumber penghiburan bagi setiap kami. Haleluya. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Kau baik Tuhan. Katakan lewat lembahku. Lewat lembah gelap, Kau temani aku.
sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, Yesus Tuhan, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan di hidup kami.
see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hatimu, ajakku berdiam dekat di hatimu. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sing holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God.
kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar menjadi harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise.
From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia. Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi, gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online, Tuhan hadir di dalam ibadah online, dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang, rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya. Bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar
bahwa lewat ibadah online firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom, selamat pagi jemaat GBI City of Love. Kita bertemu kembali di dalam ibadah pada hari ini. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bulan demi bulan sudah berlalu. Dalam masa pandemi kita semua ada dalam keadaan baik. Pagi ini kita mau disegarkan oleh firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di tengah kekalutan, di tengah keadaan tidak menentu. Kami punya Allah yang tentu. Kami punya Allah yang pasti, sehingga ketika kami datang kepadamu, mengandalkan firman-Mu, maka tidak ada kami yang goyah, tapi kami akan berjalan semakin maju. Terima kasih Tuhan, sebab itu Roh Kudus menerangi hati kami, supaya kami semua dilawat oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah 3 bulan lebih ya menjalani masa pandemi, dan sebentar lagi mungkin gereja akan masuk kepada kebaktian offline. Kita bertemu kembali. Tapi ada hal yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan dan harusnya semua jemaat GBI City of Love juga mengalaminya. Tahun ini adalah tahun dimensi yang baru dari Bapak Gembala senior kita. Jadi artinya tidak ada alasan mengalami pandemi terus kemudian kita tidak mengalami dimensi yang baru. Justru pandemi ini ketika terjadi Roma 8 ayat 28 akan tergenapi, segala sesuatu akan Tuhan pakai membawa umatnya itu berjalan semakin maju. Judul khotbah hari ini adalah mengalami dimensi yang baru di dalam masa pandemi. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika orang mengalami pandemi ya, keadaan yang menurun, keadaan yang tidak enak, cara pandang kita terhadap pandemi ini akan menentukan hasil. Sama seperti dulu mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar, kalau gelas diisi setengah, bagaimana cara pandang orang itu? Kalau orang itu memandang bahwa gelas itu hanya separuh terisi ya, atau separuh kosong, itu akan menentukan reaksi orang tersebut. Nah biasanya ahli-ahli psikologi berkata orang yang melihat itu sebagai separuh kosong ini orang yang pesimis ya. Orang yang pesimis, sementara orang yang melihat itu separuh terisi itu adalah suatu sifat tindakan yang optimis. Nah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika masa pandemi ini sedang terjadi, pandangan kita akan menentukan hasil. Ada rumah tangga di mana ketika bisnis pekerjaan usaha itu dilanda badai pandemi, mengalami kemerosotan, kerugian luar biasa, yang terjadi pertikaian. Karena tidak bisa melihat jalan keluar, sudah banyak dicoba tidak mengalami, dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Istrinya mau minta bercerai. Ini berarti pesimis di dalam masa pandemi ketika belum melihat apa-apa sudah menyerah duluan. Sehingga untuk mengalami dimensi yang baru di dalam masa pandemi ini dibutuhkan Bapak Ibu Saudara endurance, ketahanan. Sehingga bisa melewati badai dan kemudian mengalami kemenangan gilang gemilang. Nah baru-baru ini
Kami dari perjalanan Bandung ke Jakarta itu sekarang sudah ada tol layang ya Bapak Ibu Saudara, jembatan layang ya di tol. Sekarang sudah enak sekali, nggak mengalami kemacetan yang biasanya itu di daerah Karawang, Cikarang, Bekasi ya. Bisa langsung bisa sampai ke Jakarta tanpa hambatan. Tapi bisa nggak Bapak Ibu Saudara bayangkan apa yang terjadi ketika jalan itu sedang dibangun? Banyak yang ngomel, banyak yang mengeluh, banyak yang mengatakan macet di mana-mana. Tapi begitu terjadi, ternyata yang dulu ketidakenakan yang dialami, kemudian di masa yang akan datang itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, kenyamanan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara dalam banyak hal mengalami hal-hal yang gak nyaman. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Lumbung Bapak Ibu Saudara dan saya sedang direnovasi oleh Tuhan, sedang direkonstruksi, sedang dibongkar untuk menjadi sesuatu yang baru. Mengapa judulnya ini adalah dimensi yang baru? Karena dimensi ini di dalam masa pandemi ini bicara tentang standar ukuran ya. Kalau dimensi, kalau kita mau pelajari, dimensi itu selalu bicara ukuran. Ukuran apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi dimensi itu bicara tentang panjang, lebar, dan tinggi. Dan ini bisa diterapkan secara rohani juga dalam kehidupan kita. Nah, panjang, lebar, dan tinggi ini kalau bersama-sama akan membentuk kapasitas. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya sengaja memberikan contoh di sini. Kotak ini terdiri dari membentuk sebuah kapasitas sebuah kotak. Ini terdiri dari panjang kali lebar kali tinggi. Maka kalau panjangnya kecil, lebarnya kecil, dan tingginya kecil, hanya ada sebuah kotak yang kecil. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara melihat kotak ini? Kotak ini sudah semakin besar. Panjangnya semakin besar, lebarnya semakin melebar, dan tingginya semakin tinggi. Kapasitasnya juga semakin besar. Nah, itu yang akan terjadi kalau di dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara mengalami growing panjang, lebar, dan tinggi. Maka kapasitas Bapak Ibu Saudara akan semakin besar. Dan kapasitas ini diperlukan untuk apa? Menampung sesuatu. Sehingga dimensi tidak bisa membentuk kapasitas kalau hanya panjang kali lebar. Kalau hanya panjang kali lebar itu cuma tatakannya saja Bapak Ibu Saudara. Tatakan ini panjang kali lebar. Yang bawah ini ya, alasnya ini. Panjang kali lebar itu hanya membentuk alas. Alas mau dilimpahkan apapun ke atasnya karena tidak ada dimensi tinggi maka tidak bisa menampung apa-apa. Bapak Ibu Saudara ingat ketika seorang janda miskin didatangi oleh Nabi dan berkata mau memberkati dia. Kamu punya tempayan enggak? Jadi kalau Tuhan mau memberkati kita, hal yang Bapak Ibu Saudara dan saya harus siapkan adalah tempatnya. Tempat itu bicara apa? Volume, kapasitas, dimensi panjang kali lebar kali tinggi yang berdiri bersama-sama. Sehingga ketika dia mengumpulkan tempayan itu begitu banyak, selama tempayannya ada, maka minyaknya nggak berhenti mengalir. Kapan minyak itu berhenti mengalir? Ketika tempayannya sudah habis. Jadi kalau Tuhan mau mencurahkan berkat, Bapak Ibu Saudara dan saya minta berkat sama Tuhan, siapkan dulu tempatnya. Siapkan kapasitasnya, siapkan dimensinya. Dan di masa-masa yang kelihatannya menurun ini, apakah bisa dimensi saya semakin growing? Apakah bisa dimensi panjang, lebar, dan tinggi? Dan ini kita akan bahas apa itu dimensi panjang, apa itu dimensi lebar, apa itu dimensi tinggi. Bisa. Ya Bapak Ibu Saudara, karena hari ini kita baca dari firman Tuhan tentang endurance. Ya 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7, panggilan untuk ikut menderita. Judulnya saja sudah panggilan untuk ikut menderita. Di dalam 2 Timotius 2 ini ada 3 jenis pekerjaan yang melambangkan dimensi yang harus growing di masa apapun, masa senang atau masa susah, itu akan membentuk kapasitas. Nah Bapak Ibu Saudara, 3 pekerjaan yang semuanya itu identik dengan menderita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Jadi ini pekerjaan seorang prajurit, seorang perwira. Ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini mewakili salah satu dimensi. Kemudian ayat 5, seorang olahragawan ya, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Pekerjaan sebagai seorang olahragawan itu identik juga dengan endurance, ya, daya tahan, kerja keras. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras. Ingat tadi judulnya panggilan untuk ikut menderita. Jadi ini pekerjaan yang gak mudah. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati
hasil usahanya. Ayat 7 berkata, perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, melalui 3 pekerjaan yang ada di dalam Alkitab yang dituliskan tentang ketika seseorang mengalami penderitaan, ketika seseorang harus melalui penderitaan, 3 pekerjaan ini mewakili dimensi. Pekerjaan yang pertama tadi adalah olahragawan. Olahragawan ini kalau menurut saya menginterpretasikannya sebagai dimensi panjang. Karena dimensi panjang itu menyangkut sesuatu keahlian, talenta, kemampuan yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki. Jadi ini tentang diri kita, ya. Tentang diri kita, bagaimana kita mengupgrade diri kita lebih lagi, dan lebih lagi. Nah, olahragawan itu selalu bicara tentang kemampuan, ya. Ya, kemampuan dia, bagaimana dia bisa menang dengan orang lain, bagaimana cara dia melatihnya. Itu sebabnya dia harus bekerja keras. Saya ingat waktu Asian Games, salah seorang pebulu tangkis kita ya dapat medali emas. Dan kemudian ketika dia naik ke podium, semua orang mengeluh-elukan dia ya karena senang sekali. Kemudian apa yang dia katakan? Ya, predikat saya sebagai juara hanya berhenti sampai di podium ini. Ya. Begitu saya turun di podium ini, predikat saya udah bukan juara lagi. Saya harus berlatih lagi. Karena apa? Saya nggak bisa hanya mengingat momen di masa ketika saya dipanggil ke podium dan menerima medali emas. Kalau saya mau menjadi tetap sebagai seorang juara, maka saya harus berlatih lagi. Karena saya akan menghadapi pertandingan berikutnya. Sehingga kehidupan seorang olahragawan itu kerja kerasnya luar biasa untuk berlatih. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bicara apa? Pandemi, ketika kelihatannya bisnis tidak bisa jalan, pekerjaan rasanya dikurangi, gaji Bapak Ibu Saudara dipotong, ya. Ini bukan waktunya untuk mengeluh. Ini waktunya untuk mengupgrade diri kita. Ini waktunya untuk mengupdate ilmu pengetahuan kita. Ini waktunya di mana kita banyak stay at home, Bapak Ibu Saudara, untuk menambah kemampuan demi kemampuan. Ini bukan waktu bersemedi, ya, karena ada yang salah. Waktu saya khotbah dalam satu pelayanan, saya bicara tentang bagaimana kita di dalam masa-masa ini mengupgrade diri kita dalam skill dan kemampuan. Bapak Ibu Saudara yang bilang begini, loh kok ngomongnya tentang hal-hal duniawi? Sekarang ini kan Tuhan Yesus sudah mau datang. Kalau Tuhan Yesus sudah mau datang tuh kita tuh ya hanya memuji menyembah saja. Kita udah gak usah ngapa-ngapain. Kita gak usah mikirin yang lain. Salah kaprah. Bapak Ibu Saudara, kita ini semua hamba-hamba Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, saudara tahu apa yang Tuhan Yesus katakan kepada hambanya? Mari sama-sama kita buka Matius 24 ayat 46. Ya, Matius 24 ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi ketika tuannya itu datang kembali yang melambangkan second coming Bapak Ibu Saudara. Yang dipuji itu adalah hamba-hamba yang tetap setia melakukan bagian yang Tuhan percayakan. Apakah itu rohani di pelayanan, apakah itu sekular marketplace. Bapak Ibu Saudara dipercayakan sesuatu jabatan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipercayakan satu tanggung jawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita tetap setia melakukannya. Sehingga masa-masa ini di mana mungkin banyak waktu ada di rumah, ini waktunya mungkin belajar sesuatu hal yang baru. Ini waktunya untuk kita membuat satu progres. Ya. Waktu saya masih kuliah dulu tahun 88, itu sempat ada satu pengajaran. Tuhan Yesus mau datang bulan Oktober tahun 88. Ya. Kaget kan semuanya, wah itu semuanya ketakutan, mau rapture. Ya gak tahu itu nabi yang mana itu yang dapat nubuatan. Oktober 88, apa yang terjadi? Banyak orang langsung menjual semua tanahnya, menutup bisnisnya, gak melakukan apa-apa lagi. Hanya mau ada di dalam kamar memuji dan menyembah. Tahu-taunya sekarang sudah tahun 2020. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak akan datang, sudah semakin akan dekat. Kalau tahun 88 saja sudah dibilang dekat, apalagi tahun 2020. Ya kan Bapak Ibu Saudara. Tapi artinya apa? Ketika kita menantikan Tuhan pun, Tuhan mau kita sebagai hamba tetap melakukan apa yang Dia percayakan. Make a progress. Dan masa-masa ini masa yang luar biasa ya. Masa-masa ini di mana orang dibukakan tentang bisnis yang tadinya mungkin orang enggan untuk masuk di bidang internet, penjualan secara online. Mau nggak mau Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus belajar sesuatu. Awalnya mungkin susah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar, pasti Bapak Ibu Saudara akan menjadi penakluk-penakluk. Membuat progres walaupun hari ini sedang rugi, bukan waktu untuk mengeluh Bapak Ibu Saudara. Wah itu namanya olahragawan tuh nggak pernah ngeluh. Saya ingat Ibu Imelda Wiguna bilang tuh latihan drop shot bisa ribuan kali.
Gak boleh ngeluh. Kalau mau jadi seorang olahragawan pebulu tangkis yang baik harus mau berlatih berulang-ulang melakukan hal yang sama terus menerus. Kalau mau menjadi seorang juara. Nah, Alkitab mengajarkan tidak ada alasan untuk tidak membuat progres. Firman Tuhan katakan engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu bicara apa? Progres. Bahkan kata progres itu ada di dalam arti kata nama Yusuf. Yusuf ketika lahir artinya Tuhan menambahkan. Bicara multiplikasi. Bapak Ibu Saudara percaya, pasti sudah banyak baca Alkitab. Bagaimana Yusuf dimultiplikasi. Bagaimana Yusuf mengalami progres. Yusuf mengalami progres bukan di rumah papanya, anak spoil, dimanjakan. Justru Yusuf mengalami progres di masa pandeminya dia. Ya, secara pribadi. Yaitu ketika dia harus masuk Mesir, dia harus menjadi budak di sana. Dia ada di rumah Potifar, udah nyaman sedikit, sudah comfort zone, turun lagi, makin ke bawah, bukannya makin naik, makin ke bawah, makin rugi. Makin nangis Bapak Ibu Saudara. Tapi dimanapun Yusuf berada, dia selalu membuat progres. Di Potifar, rumah Potifar dia membuat progres, di penjara yang dalam, dia juga membuat progres. Selalu dipuji karena kemampuan manajemennya yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata dalam Roma 8 ayat 28, segala sesuatu akan dipakai Tuhan. Bagi anak-anak yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, membawanya akan semakin maju. Justru Tuhan akan pakai juga termasuk badai. Ya, saya suka sekali satu quote yang berkata, storms draw something out of us that calm seas do not. Jadi badai itu akan menarik sesuatu dari kita, ya, di mana tidak bisa dilakukan ketika ada keadaan yang nyaman, laut yang tenang. Ya, sehingga sekarang kita banyak lihat, ya. Di tengah pandemi ini, ya salah satu seorang teman saya kemana-mana saya ceritakan. Seorang ibu punya bisnis sukses sekali, anak Tuhan, cinta Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Punya bisnis yang man to man, harus ketemu dengan klien. Tutup kan Bapak Ibu Saudara, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Badai terjadi, uang makin menipis. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, mungkin dia nggak berpikir itu tuntunan dari Tuhan, dia mulai masak-masak. Tadinya dia bikin bakery, roti, karena punya pengalaman dulu papahnya punya usaha roti. Tapi dia gak pernah gelutin bisnis itu, mungkin gak menarik menurut dia. Dibandingkan usahanya yang sekarang luar biasa. Tapi sekarang usaha yang luar biasa itu gak bisa jalan. Uang makin diambil dari tabungan, sudah semakin menipis. Dari membuat untuk anak-anaknya. Dia mulai melatih ya kemampuannya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara mulai ada orang yang pesan 1, 2, dia bilang 1 pun yang order saya terima. Karena apa? 1 order itu sama dengan kemampuan seperti olahragawan. Melatih sesuatu untuk membuat lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara sekarang dia bersaksi dia baru beli oven. Ya. Terakhir dia sebelum dia beli oven itu kapasitas 1 hari sudah bisa membuat sekitar 1.200 roti. Dia sudah kewalahan, dia harus beli oven yang 4 kali lipat digital luar biasa. Keuntungannya luar biasa. Sehingga dia bilang begini, aku gak selama-lamanya bisa bisnis yang man to man ini. Ada waktunya aku harus mundur dari sini dan pensiun. Luar biasanya Tuhan sudah persiapkan bisnis di mana ketika aku pensiun. Karena hasilnya sudah luar biasa. Jadi saya berpikir ternyata badai itu bagi anak-anak Tuhan. Yang mau mengupgrade skillnya, dirinya, dimensi panjangnya. Maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi pelipat gandaan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan selalu mau kita ada progres. Tuhan mau selalu kita naik, tidak turun. Termasuk ketika sedang mengalami turun pun Tuhan mau tetap ada progres. 1 Timotius 4 ayat 14-15 berkata, ya kalau bicara progres saya suka sekali ayat ini, ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Artinya jangan lalai, kamu sudah punya karunia di dalam dirimu, itu sudah ada kata Tuhan. Tidak ada orang yang tidak punya talenta, minimal 1 talenta. Enggak ada orang yang punyanya 0 talenta itu enggak ada. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan bilang mau seberapapun besar talenta harus dilipat gandakan. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi maju, progres, multiplikasi, ya, pertumbuhan itu adalah kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang semangat katakan amin. Bahkan kalau saya renungkan Bapak Ibu Saudara, hati saya semakin bersyukur. Ya. Kita kaget dengan pandemi, tapi Tuhan tidak kaget dengan pandemi. Kita kaget dengan corona, yang bukan hanya terhadap coronavirus COVID-19 yang berdampak secara kesehatan, tapi sekarang melanda secara ekonomi, bahkan bukan hanya pribadi,
bukan hanya perusahaan, bahkan negara Bapak Ibu Saudara. Kita kaget, tapi Tuhan tidak kaget. Dan saya percaya bangsa Indonesia, anak-anak Tuhan banyak di sini yang banyak berdoa bahkan sebelum corona. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah persiapkan kita loh. Jadi pandemi ini Tuhan tidak kaget, kita yang kaget. Tapi kalau kita melihat tangan Tuhan ada atas Indonesia, harusnya Bapak Ibu Saudara semakin bertambah iman Bapak Ibu Saudara. Coba renungkan. Berapa banyak ketika kita stay home, bagaimana cara Bapak Ibu Saudara mau pergi ke restoran, tidak bisa kan? Mau beli makanan tidak bisa keluar? Apa yang Bapak Ibu Saudara andalkan? Armada ojek online. Ingat gak beberapa waktu yang lalu ketika ojek online masuk, banyak yang frustrasi, banyak yang gak setuju, banyak yang mungkin demonstrasi. Saya bilang Tuhan ini luar biasa. Kita dulu banyak yang nolak, banyak bisnis yang nolak. Sekarang justru itu pertolongan Tuhan. Di masa kita gak bisa kemana-mana. Kita punya ada satu bisnis yang Tuhan taruh di atas Indonesia yang membuat kita bisa makan. Amin. Luar biasa. Bahkan sebelum pandemi ini saya kagum sekali dengan armada online kita. Saya baca ya. Itu menjadi berkat itu di negara-negara tetangga. Mereka gak mengenal armada motor. Kemudian mereka melihat ini bisa jadi satu perkembangan untuk bisa mengirimkan paket, mengirimkan makanan. Jadi sebelum pandemi pun sudah bisa mengekspor ya kemampuan perusahaan ke tempat-tempat lain. Jadi artinya Tuhan sangat sayang Indonesia. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang bagaimana dengan anak-anak yang harus belajar di rumah? Apakah Tuhan gak sayang sama kita? Justru Tuhan sangat sayang sama kita. Bapak Ibu Saudara, Menteri Pendidikan kita itu orang yang sangat punya kemampuan, expert di bidang peronlinean, bisnis peronlinean. Jadi ketika harus tinggal di rumah udah gak kaget. Udah ngerti bagaimana harus membangun kurikulum berbasis online. Jadi artinya bersyukurlah Tuhan mau kita maju. Gak bisa keluar rumah, masih bisa belajar di rumah. Masih bisa menambah keahlian. Nah itu dimensi panjang. Dimensi lebar itu bicara apa? Dimensi lebar ini pekerjaan petani. Dimensi lebar ini bicara ke samping. Jadi bukan hanya diri kita. Dimensi lebar ini bicara tentang orang-orang yang ada di kiri dan kanan kita. Nah kita baca tentang petani. Kejadian 26 ayat 1-12, petani itu selalu menabur ya. Amin. Dan harus menabur tidak melihat situasi. Waktunya menabur harus menabur. Kejadian 26 ayat 1 tentang Ishak. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Orang yang mengerti masa-masa di tengah pandemi ini bukan masa untuk menutup diri bagi orang lain. Ini justru waktunya menabur. Kita lihat Ishak di masa kekeringan dia menabur. Ini satu contoh. Di masa pandemi pun Bapak Ibu Saudara harus menabur. Menabur apa? Menabur kebaikan kepada orang lain. Memperhatikan orang lain. Ini akan membuat apa yang kita tabur itu seperti ayat 12. Ketika Ishak menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga. Artinya di dalam tahun kelaparan itu juga. Tapi terjadi mujizat. Ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Karena apa? Ada faktor mujizat yang hanya Tuhan bisa kerjakan. Tuhan memberkati taburan di masa kering, itu diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Sebab itu masa ibadah online jangan gak memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Ya kalau dulu gak di GBI City of Love. Ada di beberapa gereja, ada orang yang saksi sama saya. Ya, waktu saya pelayanan keluar itu dibilang begini. Mereka memperhatikan ada jemaat setiap kali kolektor itu langsung ke toilet. Ya, kayaknya menghindari kantong kolektor gitu loh saudara. Kalau kita merasa bahwa memberi itu adalah beban, berarti Bapak Ibu Saudara nggak mengerti bahwa memberi itu adalah pintu berkat yang akan Tuhan buka bagi kita. Bukan berarti memberi hitung-hitungan sama Tuhan, tapi sudah begitu sistematikanya dari Tuhan, yang memberi itu akan diberi lagi oleh Tuhan. Oleh sebab itu masa-masa ini adalah masa menabur. Nggak ada yang lihat, tetap tabur. Banyak orang kelaparan, banyak orang yang kesulitan, ayo tabur kebaikan. Dari tenaga bisa, dari waktu bisa. Kalau Bapak Ibu Saudara punya uang bisa tabur bagi orang sekelilingnya. Jangan hanya mementingkan, yang penting aku, yang penting keluargaku. Ayo bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Satu pelajaran yang luar biasa dari Jemaat Makedonia. Ya, dari Jemaat Makedonia 2 Korintus 8 dengan judul perikop pelayanan kasih. Mereka menabur di saat sulit bagi mereka, pandemi mereka. Mereka tanda petik, mereka menabur. Ya, 2 Korintus 8 ayat 1.
Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Dicobai dengan berat, bukan hanya satu, pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin. Waduh, ini udah triple ya. Dicobai dengan berat dalam bukan hanya satu tapi pelbagai penderitaan. Dan juga sangat miskin. Ya, banyak orang yang excuse. Kalau sudah miskin, sudah rugi, gak usah memberi. Ya. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Dicobai dengan berat, pelbagai penderitaan, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Artinya begini. Seperti janda ya, janda di Sarfat. Hanya punya sebegini masih harus bagikan kepada nabi. Karena Tuhan mau berkati, bukan Tuhan kejam. Tuhan mau buka pintu berkat buat dia. Waktu kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri, engkau memperhatikan orang lain. Engkau berbelas kasihan kepada orang lain, walaupun dirimu pun rasanya kurang. Tapi ketika engkau taat dan setia lakukan itu, pintu berkat akan Tuhan curahkan kepadamu. Yang mengerti katakan amin. Sehingga tidak heran, di pelayanan saya sendiri juga saya melihat selama ini kita sudah banyak melakukan diakonia, menolong orang lain. Tapi justru di masa pandemi ini Bapak Ibu Saudara, lipat kali ganda. Karena jemaat diajarkan, kalau kamu mau mengalami terobosan ya, kamu harus mau menerima berkat. Ingat tadi menerima berkat itu harus persiapkan kapasitasnya. Semakin growing kapasitasnya, maka tempat berkatmu semakin besar. Bisa jadi seperti ini Bapak Ibu Saudara, maaf. Ini bentuknya kardus. Karena apa? Berarti panjang, lebar, tingginya ini semakin bertambah. Itu yang akan terjadi. Bagaimana cara saya tambah panjang? Melatih diri. Kerjakan segala sesuatu seperti kata pengkhotbah dengan sekuat tenagamu. Ingat tadi ibu tadi, satu orderan pun dilayani. Skillnya makin bertambah. Panjang saja nggak bisa jadi kapasitas, harus ada lebar. Lebar apa? Keseimbangan, perhatikan orang lain. Walaupun aku kekurangan, perhatikan orang lain. Walaupun aku rasanya, aku saja masih butuh. Ayo, kenapa? Itu membantu membuat tatakan fondasinya dulu, panjang kali lebar. Nanti baru ada dimensi tinggi yang terakhir. Tapi artinya Bapak Ibu Saudara siapa saya nggak bisa punya kapasitas volume kalau dimensi kita nggak mau tumbuh. Saya lanjutkan tadi kesaksian saudari saya yang tadi ya. Saya terkagum-kagum karena saya benar-benar melihat perkembangan yang dia alami. Yang tadinya saya tahu dia hanya bisnis man to man ya. Ini belum kelihatan bisnisnya jadi besar loh Bapak Ibu Saudara ya. Malah masih bingung gimana ini ya. Rasanya mau PHK karyawan juga nggak tega. Tapi gimana tiba-tiba terdengar salah seorang temannya itu ODP harus masuk Wisma Atlet. Bapak Ibu Saudara uang di tabungannya sudah tinggal sedikit. Tapi Bapak Ibu Saudara karena dia itu Tuhan siapkan untuk punya kapasitas jadi berkat. Supaya kotaknya tambah besar. Dia punya belas kasihan. Dia duluan yang langsung berikan spraynya, kirim teko listrik, kirim segala macam kebutuhan, selimut. Yang orang lain belum lakukan, bahkan keluarga daripada si pasien sendiri belum lakukan, dia sudah lakukan. Jadi nggak bisa juga sekarang banyak tiba-tiba kan orang mau bisnis ini, bisnis itu. Kalau cuma dimensi panjangnya saja yang tambah lebar, nggak jadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Nggak akan bisa jadi tempat, nggak akan bisa jadi wadah. Harus mulai perhatikan orang lain. Seperti jemaat Makedonia, kekurangan sekalipun. Tapi punya belas kasihan yang melimpah. Mensupport hamba-hamba Tuhan, mensupport orang-orang lain yang kekurangan. Dimensi terakhir ada dimensi tinggi. Ini bicara tentang prajurit. Dan prajurit itu dikenal kalau maju berperang itu harus taat kepada komandannya. Nggak boleh khawatir, harus taat. Komandan bilang apa harus nurut. Ya, submission penuh. Komandan bilang serang, maju serang. Komandan bilang mundur. Jadi ini bicara apa? Ini dimensi ke atas, vertikal, ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Tadi kita sudah bicara tentang melipat gandakan kemampuan, men-stretching kemampuan kita Bapak Ibu Saudara. Kemudian juga sudah bicara tentang men-stretching lebar kasih kita kepada orang lain. Masih tatakannya doang. Belum jadi kapasitas. Kapan jadi kapasitas? Waktu kita growing ke atas. Ada hubungan dengan Tuhan. Ketaatan kepada komandan kita yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong apa sama kita hari-hari. Kita semakin mendekat. Kita taati apa perintahnya. Nggak boleh khawatir.
2 Timotius 2:4 berkata seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudara, maka ketika kita percaya kepada komandan, ya, itu bicara tidak khawatir. Saudara percaya kepada Tuhan, iman kita letakkan bukan atas kondisi. Amin. Iman kita tidak letakkan atas kondisi yang goncang-gancing, tapi kepada dasar firman Tuhan yang teguh. Dan orang itu kalau berangkat perang, pasti sudah dipersiapkan amunisinya. Pasti sudah dipersiapkan senjatanya oleh komandannya. Nggak mungkin cuma bawa badan pergi seperti itu saja. Sama, Tuhan Yesus juga mempersiapkan kita dengan senjata-senjata perlengkapan rohani. Apa yang dia, satu-satunya untuk melawan itu adalah pedang. Yang lain itu bersifat perlindungan. Pedang Bapak Ibu Saudara. Pedang itu bicara apa? Firman Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya harus growing ke atas. Supaya kita jadi tempat wadah untuk menampung berkat. Kenapa harus tampung berkat? Supaya kita bisa berkati orang lain lebih banyak lagi. Supaya kemuliaan Tuhan bisa kita saksikan lebih banyak lagi. Maka hari-hari harus banyak dekat pada Tuhan. Banyak baca firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bicara pedang. Perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Juga apalagi Bapak Ibu Saudara, doa. Doa itu juga bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Tentang senjata kita melawan segala strategi si iblis. Saya suka sekali ayat ini. Mazmur 127 ayat 45. Biasanya dibacakan hanya untuk anak muda. Tapi ini anak muda itu bisa juga the earlier period. Jadi keadaan sebelumnya, ya. Keadaan yang lebih muda, kemudian masuk keadaan sekarang, kemudian masuk keadaan yang akan datang. Mazmur 127 ayat 4 dan 5 dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat 5, berbahagialah orang-orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Harus punya anak panah. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Anak panah itu melambangkan anak-anak pada masa mudanya. Masa muda itu bicara sesuatu earlier period. Itu sebabnya kalau kita hari ini melambangkan, tadi saya katakan anak panah itu melambangkan adalah bentuk amunisi kita, senjata kita dalam hal doa. Kita hari ini juga adalah akibat hasil doa dari keadaan sebelumnya. Ya, jadi kalau hari ini kita luar biasa diberkati Tuhan, ada orang yang berdoa untuk kita, gembala kita, orang-orang yang kita kasih, bahkan ini doa-doa kita. Jadi artinya untuk masa yang akan datang kita juga masih perlu doa. Ya, di masa sekarang untuk keadaan yang di masa yang akan datang kita belum ketahui. Itu yang namanya mengisi penuh ya tabung kita dengan anak-anak panah supaya apa? Tidak malu, tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu-pintu gerbang. Kita nggak tahu keadaan di depan akan seperti apa. Tapi Tuhan sudah berikan amunisinya dari sekarang kepada kita. Yang mau harus lebih banyak lagi berdoa. Join segala Zoom doa apapun yang sedang diselenggarakan oleh gereja ini. Dan amunisi yang ketiga, yang terakhir adalah pujian penyembahan. Firman Tuhan berkata dari mulut bayi-bayi dan anak yang menyusui sudah Tuhan sediakan ya. Kekuatan untuk membungkamkan lawan. Oleh sebab itu pujian penyembahan yang kita naikkan itu juga adalah amunisi kita Bapak Ibu Saudara. Ini yang bicara growing ke atas. Kita baca firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan. Maka kotaknya sudah lengkap. Ya, kotaknya tidak hanya panjang kali lebar tapi ada naik ke atas tinggi. Dan semakin Bapak Ibu Saudara bertemu dalam dimensi panjang, lebar dan tinggi, kapasitasnya semakin besar. Ada hal yang Bapak Ibu Saudara tidak bisa bayangkan akan terjadi di masa-masa sesudah ini. Sebab itu miliki endurance di dalam Tuhan. Seperti tadi seorang olahragawan, seperti seorang petani, seperti seorang prajurit tidak pernah menyerah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk segala badai pandemi yang sedang kami lalui. Kami percaya Roma 8 ayat 28 akan terjadi dalam kehidupan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, gembala, pelayan jemaat dan jemaat GBI City of Love. Akan terjadi multiplikasi luar biasa, dimensi yang berkembang. Dan gereja ini siap jadi berkat lebih luar biasa lagi dengan kapasitas yang baru di masa new normal yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus meteraikan firman-Mu dengan roh-Mu yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah diberkati bersama-sama kita katakan amin. Bapak Saudara, kita ada dalam satu dimensi yang baru. Dimensi yang baru berbicara satu bentuk yang baru. Tuhan sudah membentuk setiap kita. Dan dimensi yang baru terdiri dari 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Tadi saya sampaikan oleh Ibu Julita Manik bahwa panjang digambarkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan dia harus memenangkan, dia harus bertanding, saudara.
Tidak mungkin seorang olahragawan tidak ikut bertanding. Demikian juga kita sedang dalam pertandingan. Kita harus sedang ikut dalam pertandingan. Sekarang saat ini ada satu pertandingan di mana kita harus ikuti peraturan yang ada. Yaitu kita mengikuti firman Tuhan supaya kita dapat keluar sebagai pemenang. Seorang olahragawan yang menang juga dia setelah menang dia tidak dapat santai-santai tapi dia harus mengalahkan. Yang pertama dia harus kalahkan adalah dirinya sendiri. Dia harus kalahkan kemalasannya, keengganannya, keraguannya, ketakutannya. Dia harus terus berjuang supaya dia dapat mencapai lebih baik lagi. Makanya dikatakan engkau akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Lebar berbicara seorang petani. Petani dia adalah menabur. Tanpa menabur dia tidak akan menuai. Dan dikatakan menabur juga berbicara tidak memikirkan diri sendiri. Melihat ke kiri dan kanan orang-orang yang membutuhkan sekitar kita. Karena saudara hari-hari ini justru ini saatnya kita menabur saudara. Karena orang yang menabur hanya orang yang menabur yang akan menuai. Saudara, kita menabur, kita memberikan persembahan, kita menabur dengan memperhatikan orang-orang yang kekurangan di sekitar kita. Nah, saudara, kalau hanya panjang dan lebar itu baru dasarnya, belum berbentuk, saudara. Untuk mencapai satu bentuk, untuk mendapatkan satu kapasitas, harus ada tinggi. Saudara, tinggi berbicara, dikatakan tadi bahwa seperti seorang prajurit. Seorang prajurit pada waktu dia berjuang tidak memusingkan dirinya dengan penghidupannya. Tapi dia akan taat, dia akan selalu komit dengan komandannya. Dia akan tunduk pada perintah komandannya. Kita punya komandan yaitu Tuhan Yesus. Mari kita ikut, taat, dan setia. Dan kita juga tunduk kepada setiap perintah-perintah. Saudara, mari firman Tuhan adalah perintah dari komandan kita. Kita lakukan firman Tuhan melalui doa, melalui pujian dan penyembahan. Saudara, gereja kita juga melakukan ibadah tengah minggu. Mari ikut ambil bagian. Ini saya lakukan untuk supaya setiap kita dapat terus dijaga iman kita, dijaga hubungan kita dengan Tuhan. Terus terkoneksi dengan Tuhan. Dikatakan seperti anak panah ya, di tangan pahlawan. Biarlah setiap kita juga selalu mengisi tabung anak panah kita penuh. Demikian juga mari terus ada dalam hadirat Tuhan, terus ada dalam doa, pujian, penyembahan. Melalui ibadah tengah minggu, melalui ibadah online ini, bahkan juga melalui kof-kof yang ada. Kita terus bertumbuh, karena kita pasti keluar sebagai pemenang dalam melewati pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu yang melawat setiap kami. Pada waktu tadi kami memuji menyembah-Mu, pemulihan terjadi atas setiap kami. Hadirat-Mu memulihkan, hadirat-Mu menyembuhkan setiap kami. Hadirat-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Memberikan penghiburan, memberikan satu semangat di mana kami sedang dibentuk. Karena itu Tuhan, kami mau terus dibentuk oleh Engkau. Kami mau menjadi seperti seorang olahragawan yang terus berjuang, yang terus mengikuti peraturan yang ada. Kami sedang ada dalam pertandingan. Tujuan kami adalah untuk keluar sebagai pemenang. Karena itu Tuhan, kami percaya kami akan menang. Melewati ini semua. Demikian juga Tuhan, sebagai seorang petani, kami akan menabur. Kami akan memperhatikan orang-orang yang kekurangan. Dan juga Tuhan, sebagai Tuhan seorang prajurit, kami gak mau dipusingkan dengan penghidupan kami, tapi tujuan kami adalah kami tunduk taat kepada komandan kami, yaitu Engkau Tuhan, sebagai komandan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau taat dengan firman-Mu, kami akan terus hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kami mau terus terkoneksi dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau masuk dalam pejaman kudus, karena pejaman kudus adalah tanda kasih-Mu yang begitu besar pada setiap kami. Kami menerima kasih-Mu hari ini, supaya kami juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih, kasih-Mu memulihkan kami, kasih-Mu menyembuhkan kami, kasih-Mu membuat kami benar memiliki kehidupan, karakter, pikiran dan perasaan Kristus ada dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami terima pejaman kudus dengan hati yang benar di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku.
Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin saudara. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita cawan tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin saudara. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh cawanmu, kita angkat kedua tangan kita mau bersyukur pada Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Atas pengorbananmu Tuhan, atas kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bapa terima kasih untuk pengorbanan, untuk kasih-Mu yang besar pada setiap kami. Saat ini Tuhan, kami menerima Tuhan jamahan, kami menerima pemulihan yang daripada. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Karena kami terus menanti-nantikan Engkau. Karena itu hari ini satu tanda di mana Engkau terus menyertai kami. Karena ada kekuatan yang baru, ada gairah yang baru, ada semangat yang baru yang kami terima. Bahkan iman kami pun Tuhan mendapatkan kekuatan. Sehingga iman kami tidak menjadi lemah. Tapi kami terus kuat di dalam Engkau. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kami. Kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan lewati saat-saat ini. Mendapatkan kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Tuhan jamah Tuhan setiap anak-anak-Mu semua. Tuhan beri kekuatan. Tuhan tidak ada anak-anak-Mu yang menjadi kecut dan tawar hati. Tapi semuanya kuat, teguh imannya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan juga kami berdoa buat hubungan kami dengan Engkau. Setiap kami boleh terus terkoneksi dengan Engkau. Setiap kami boleh terus intim melalui doa, melalui pujian penyembahan dengan Engkau Tuhan. Juga Tuhan dengan kasih yang daripada-Mu, kami akan mengasihi sesama kami. Bila terjadi pemulihan hubungan suami istri, terjadi pemulihan hubungan orang tua dengan anak, terjadi pemulihan hubungan saudara. Tuhan terjadi pemulihan hubungan dengan orang-orang yang mungkin menyakiti hati kami. Kami mengampuni mereka. Kami melupakan apa yang di belakang kami. Terima kasih Bapa. Pada waktu pemulihan terjadi, kami juga percaya berkat-Mu. Dan setiap kami akan menjadi alat-Mu di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, waktunya sudah sangat singkat Tuhan. Penuaian terbesar dan terakhir akan terjadi. Ini Pentakosta yang ketiga. Di mana Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan kepada kami kuasa untuk kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau terus menjadi saksi Tuhan di akhir zaman. Urapi setiap anak-anak-Mu. Penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus menuntun kami dalam berbicara. Roh Kudus menuntun kami dalam melihat, dalam berpikir, dalam berperasa. Roh Kudus menuntun kami Tuhan dalam berperilaku juga. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada penyertaan Tuhan. Kami akan lewati hari-hari ke depan. Dan kami terus Tuhan akan kuat di dalam Engkau. Bahkan kami akan terus keluar sebagai pemenang. Ada doa, ada pujian penyembahan, ada ucapan syukur yang terus keluar dari hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh terima berkat-Mu juga pada hari ini. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan terus selama-lamanya. Mari Bapak Saudara yang percaya dan diberkati katakan amin. Sekali lagi Bapak Saudara, saya mengundang kita dalam ibadah tengah minggu setiap hari Rabu malam melalui Zoom. Saudara, jam 7:30 sampai jam 9 malam. Tuhan Yesus menyertai kita semua.